Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Sela Putri dari Prodi Manajemen Angkatan tahun 2021. Saya di sini akan sosialisasi tentang 5M dan pentingnya vaksinasi. Selamat menyaksikan. Pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Tentang vaksin COVID-19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya, vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang telah dilemahkan. Imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara, yaitu yang pertama adalah imunitas alami. Imunitas alami yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit. Itu pun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada imunitas aktif alami, yang disebut dengan zat antibodi atau imun, terbentuk setelah terkena penyakit. Yang kedua ada imunitas pasif alami, yang disebut juga dengan zat antibodi diturunkan dari ibu ke janin melalui plasenta. Yang kedua ada imunitas buatan. Yang dimaksud dengan imunitas buatan adalah imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Imunitas buatan dibagi menjadi dua. Ada imunitas aktif buatan, yaitu zat antibodi atau imun terbentuk setelah pemberian vaksin. Yang kedua ada imunitas pasif buatan, yaitu imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Nah, selanjutnya uji coba vaksin itu harus melalui 5 tahap. Yang pertama ada tahap 1, itu penelitian dasar. Itu meneliti virus, sel-sel yang terkait virus, sel-sel yang diinfeksi virus, dan perbanyakan sel untuk melihat bagaimana reaksinya, dan dilanjutkan dengan ekstraksi virus dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini telah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Yang kedua ada uji preklinis. Uji preklinis ini memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia. Sebelumnya diuji dulu dalam sel, kemudian dilanjutkan pada hewan untuk melakukan percobaan, yang namanya studi in vitro dan in vivo. Yang ketiga dan keempat, kelima itu adalah uji klinis. Nah, fase 1 itu untuk menentukan dosis aman bagi manusia. Fase 2 untuk menilai efektivitas, dosis optimal, frekuensi pemberian, dan efek samping jangka pendek vaksin. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 100-500 orang. Fase ketiga adalah untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Nah, ini dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 1.000-5.000 orang. Untuk tahapan vaksinasinya, tahap pertama itu diberikan untuk seluruh tenaga kesehatan berusia 18 tahun sampai 59 tahun. Untuk tahap kedua diberikan pada petugas publik dan lansia. Petugas publik adalah pejabat negara, atlet, dan mereka yang bertugas langsung melayani masyarakat untuk kepentingan administrasi kependudukan, izin usaha, pendidikan, keagamaan, keamanan, transportasi, pemenuhan aspirasi, informasi, serta kebutuhan sehari-hari. Meliputi yang pertama ada pendidik, guru, dosen, dan tenaga pendidik. Yang kedua ada pedagang pasar tradisional. Yang ketiga ada tokoh agama dan penyuluh agama. Yang keempat ada wakil rakyat yang terdiri dari DPD, DPRD provinsi atau kota. Yang kelima ada pejabat negara, wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah. Yang keenam ada pegawai pemerintah yang terdiri dari aparatur sipil negara dan tenaga honorer. Yang ketujuh ada keamanan, TNI, Polri, Satpol PP,
Selanjutnya ada pelayanan masyarakat, karyawan BUMD, BUMN, BPJS, dan perangkat kelurahan. Ada juga transportasi yang terdiri dari supir bus, angkot, ojek online, karyawan PT KAI, dan atlet, wartawan dan pekerja media, petugas pariwisata, hotel, restoran, dan lansia. Lansia adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Nah, untuk proses atau alur pelayanan vaksinasi COVID-19 itu terdiri dari 4 meja. Yang pertama, meja 1 itu untuk pendaftaran dan verifikasi. Calon penerima vaksin menunjukkan etiket dan bukti identitas. Ke meja 2, screening, petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan sederhana untuk melihat kondisi kesehatan serta mengidentifikasi ada tidaknya penyakit penyerta. Bila calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilanjutkan. Nah, untuk di meja 3 itu adalah vaksinasi. Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas kesehatan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksinasi diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi. 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin yang diperkenalkan bulan September 2020, kemudian menjadi 5M di bulan Februari 2021, 2M yang ditambahkan yaitu menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Digencarkan dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19. Pembentukan Satgas Jogotongo di tingkat RW dan Satgas COVID-19 di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota dalam upaya pemantauan protokol kesehatan di masyarakat serta keterlibatan lintas sektor dalam penegakan protokol kesehatan di lingkup kerjanya masing-masing merupakan upaya nyata memutus rantai penularan COVID-19. Mengapa harus 5M? Terjadinya gelombang kedua infeksi virus COVID-19 di Cina dan India menjadi pembelajaran untuk negara lain dalam memperketat protokol kesehatan atau 5M ini. Oleh karena itu, meskipun telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan 5M harus tetap dijalankan untuk mencegah tertular kembali atau menulari orang lain, sehingga pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan 5M terdiri dari yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Mencuci tangan dengan bersih ya, bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan, pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah dengan seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika, yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua,
merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang ketiga, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Dan yang keempat, ruangannya sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan Yang masker. ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Jaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tersebut, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Nah, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Jadi, stay safe semuanya. Mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia.